Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Puji syukur kita hadiratkan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kita kemudahan untuk melakukan berbagai macam aktivitas ibadah. Di antaranya kita bisa melaksanakan ibadah di hari ini, tanggal 9 Muharram, melakukan puasa yang disebut dengan puasa hari Tasu'a. Puasa hari di tanggal 9 Muharram. Dan salah satu di antara kelebihan yang Allah berikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pelipatan pahala bagi amal yang mereka kerjakan yang itu tidak dimiliki oleh umat sebelum kita. Seperti yang kita ketahui bahwa aktivitas ibadah puasa tidak hanya menjadi tugas bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk ini adalah ibadah yang dikerjakan oleh umat-umat sebelum kita. Dalil tentang ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum." Wahai orang-orang beriman, diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan bagi orang-orang sebelum kalian. Artinya masyarakat kaum muslimin sebelum kita juga Allah perintahkan untuk menjalankan puasa. Bahkan puasa hadirin dimulakan Allah termasuk di antara ibadah yang dikerjakan oleh orang musyrikin Quraisy. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, orang musyrikin Quraisy mereka juga melaksanakan ibadah puasa, namun dengan tata cara yang mereka miliki. Kemudian di bulan Muharram kita dianjurkan untuk melakukan banyak puasa, memperbanyak puasa selama bulan Muharram, sebagaimana keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyami ba'da Ramadan siyamu syahrullahil Muharram. Puasa yang paling afdal setelah Ramadan adalah puasa selama bulan Muharram. Karena itu ketika bulan Muharram kita dianjurkan untuk memperbanyak menjalankan ibadah puasa. Bedanya apa dengan Dzulhijjah? Kalau Dzulhijjah musim beramal itu Allah letakkan di awal Dzulhijjah, mulai tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Sedangkan ketika Muharram musim beramal itu Allah letakkan selama 1 bulan. Perbedaan yang kedua, untuk Dzulhijjah amal yang dianjurkan mencakup semua amal, baik yang bentuknya ibadah gerakan atau ibadah meninggalkan sesuatu seperti puasa atau sholat atau yang lainnya. Sementara kalau Muharram, amal yang dianjurkan hanya terbatas pada puasa. Selama bulan Muharram kita dianjurkan memperbanyak puasa sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutnya sebagai puasa yang paling afdal setelah Ramadan. Terutama yang paling ditekankan adalah ketika tanggal 10 Muharram, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan janji khusus puasa di tanggal 10 Muharram, ahtasibu 'ala Allah ay yukaffiras sanatal madiyah. Aku mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar puasa ini menjadi kafarah bagi dosa-dosa setahun yang telah lewat. Karena itu hadirin dimuliakan Allah, kita akan ceritakan bagaimana tahapan puasa Asyura atau puasa yang dialami oleh kaum muslimin atau yang ada dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Diceritakan oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, dalam kitabnya yang menyebutkan tentang wazifah, ibadah-ibadah sunnah yang dikerjakan kaum muslimin selama setahun. Beliau rahimahullah menyebutkan bahwa puasa yang menjadi syariat umat Islam itu ada 4 tahapan. Tahapan yang pertama, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan puasa sebelum Allah turunkan kewajiban Ramadan
beliau melakukan puasa di tanggal 10 Muharram, puasa Asyura, sebelum beliau hijrah ke Madinah. Dan bersamaan dengan beliau puasa, kaum musyrikin Quraisy juga melakukan puasa di tanggal 10 Muharram. Dan seperti tadi yang kita singgung, masyarakat jahiliyah sebelum adanya Islam, mereka juga sudah melakukan puasa. Dalil tentang ini adalah keterangan dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, "Kana Asyura yauman tasumuhu Quraisyun." Asyura adalah hari yang dulu digunakan sebagai waktu berpuasa oleh orang-orang Quraisy fil jahiliyah, sejak masa jahiliyah, sejak masa sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus. Wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasumuhu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam terbiasa melakukan berpuasa di tanggal 10 Muharram. Falamma qadimal Madinata shamahu wa amara bisiyamihi. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, hijrah ke kota Madinah, beliau juga tetap menjalankan puasa Asyura, wa amara bisiyamihi, dan beliau perintahkan para sahabat untuk melakukan puasa di hari Asyura. Falamma nazalat faridatu syahri Ramadan, kana Ramadan huwa alladhi yasumuhu. Ketika turun kewajiban puasa Ramadan, maka puasa Ramadanlah yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fataraka yauma Asyura, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam tinggalkan puasa di hari Asyura. Dan beliau mengatakan, "Faman syaa'a shamahu wa man syaa'a aftarah." Siapa yang mau berpuasa silahkan berpuasa, dan siapa yang tidak mau berpuasa silahkan tidak berpuasa. Artinya di sini dulu puasa Asyura menjadi kewajiban puasa bagi kaum muslimin, kemudian setelah itu menjadi puasa sunnah setelah turunnya kewajiban puasa Ramadan. Ini tahapan yang pertama. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjalankan puasa Asyura ketika kapan? Ketika beliau masih tinggal di Mekah sebelum beliau hijrah, bersama dengan puasa yang dikerjakan oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Karena ini tradisi puasa sejak zaman jahiliyah. Kita tidak tahu apa latar belakang orang musyrikin Quraisy menjalankan puasa di hari Asyura. Namun kegiatan puasa mereka di hari Asyura menunjukkan bahasanya orang musyrikin Quraisy juga mengagungkan hari Asyura. Tapi apa latar belakang mereka? Wallahu a'lam. Dan termasuk salah satu di antara cara orang jahiliyah beribadah, mereka itu beribadah dengan mengikuti ahli kitab. Karena seperti yang kita tahu, kaum musyrikin Quraisy itu tidak memiliki kitab panduan dalam agamanya, dan mereka dalam beribadah hanya mengikuti inisiatif pribadi mereka, spekulasi akal, tapi tidak ada panduannya. Karena itu terkadang mereka meniru kegiatan ahli kitab dalam beribadah, karena mereka meyakini mereka yang memiliki kitab, ahli kitab, itu lebih sempurna dibandingkan mereka yang tidak punya kitab, tidak punya panduan. Kemudian tahapan yang kedua, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, beliau sesampainya di Madinah, beliau melihat ahli kitab yang tinggal di Madinah, mereka mengagungkan hari Asyura dan memuliakan hari Asyura. Dan salah satu di antara kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal beliau hijrah, karena kebencian beliau dengan orang musyrikin Quraisy, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih menyukai untuk meniru orang Yahudi yang penting tampil beda dengan orang musyrikin Quraisy. Sampai kiblat yang dulunya ke arah Mekah, awal di kota Madinah diubah ke arah Baitul Maqdis. Dulu kiblat ke arah Ka'bah, di awal beliau hijrah di Madinah selama 6 bulan, beliau sholat menghadap ke utara, ke Baitul Maqdis. Tujuan besarnya apa? Mukhalafatul musyrikin. Tujuan besarnya adalah biar beda dengan orang musyrik. Maka praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal hijrah di Madinah, ketika Islam masih lemah di Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak meniru kebiasaan orang
adat dan kebiasaan orang Yahudi. Di antaranya dalam berpuasa. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, beliau melihat orang-orang Yahudi melakukan puasa Asyura. Sebagaimana diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, beliau mengatakan, "Qatima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wa wajada al-yahuda siyaman yauma Asyura." Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, beliau jumpai orang-orang Yahudi itu semuanya berpuasa Asyura, siyaman lil Asyura. Semuanya berpuasa di hari Asyura. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, "Ma hadzal yaumul ladzi tasumunahu?" Hari istimewa apakah ini sehingga kalian semuanya melaksanakan puasa? Qalu, jawab orang-orang Yahudi itu, "Hadza yaumun azim anjallahu fihi Musa wa qaumahu." Ini adalah hari yang istimewa, hari yang agung bagi kami, karena di hari ini Allah Subhanahu wa taala selamatkan Musa dan kaumnya, wa aghraqa fir'auna wa qaumahu, dan Allah tenggelamkan Fir'aun bersama kaumnya. Fasamahu Musa syukran. Kemudian Musa berpuasa di hari ini sebagai bentuk rasa syukur beliau, fanahnu nasumuhu, dan kita pun ikut-ikutan berpuasa di hari ini. Kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fanahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum." Jika demikian, kita lebih berhak, kita lebih layak untuk mengikuti Musa minkum daripada kalian. Fasamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amara bi siyamihi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa di hari Asyura dan beliau perintahkan para sahabat untuk menjalankan puasa di hari itu. Kalau dulu beliau berpuasa di hari Asyura pada waktu di Mekah, bukan karena latar belakang peristiwa sejarah Musa, begitu beliau tiba di Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan informasi tanggal 10 Asyura punya latar belakang sejarah, yaitu peristiwa kemenangan Musa. Pertanyaannya, dari mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu bahwa 10 Asyura adalah hari istimewa bagi Musa? Sumber informasinya dari mana? Dari mana? Dari Yahudi, dari ahli kitab. Ketika Yahudi cerita seperti itu, dipercaya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Dipercaya atau tidak? Dipercaya. Mereka bilang ini hari yang azim, hari yang istimewa. Di hari ini Allah selamatkan Musa dari kejaran Fir'aun. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bilang kalian pendusta, kalian bohong, dari mana kalian dapat itu? Tidak. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan informasi ini, yang beliau lakukan apa? Kalau begitu kita lebih layak untuk memuliakan hari ini. Ini hari kemenangan bagi Musa, yang sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tahu. Artinya di sini adalah yang dimaksud dengan berita Israiliyat. Dan ini dalil bahwa ada berita Israiliyat yang dia boleh diterima. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah menerimanya. Karena itulah hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berita Israiliyat atau berita yang datang dari Bani Israel di sana oleh para ulama dibagi menjadi 3. Yang pertama, berita Israiliyat yang dibenarkan oleh syariat. Salah satu di antara contohnya adalah ketika Bani Israel, orang Yahudi, cerita tentang kemenangan Musa setelah Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terjadi di tanggal 10 Muharram, dan berita itu dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahasanya berita Israiliyat di bagian ini adalah berita yang benar, sesuai dengan realita. Kemudian yang kedua, ada berita Israiliyat yang dia ditentang oleh Al-Quran atau ditolak oleh Al-Quran dan Sunnah. Seperti berita yang datang dari Bani Israel bahwa Allah punya anak namanya Uzair, atau berita tentang kisah-kisah Nabi yang mereka palsukan.
Seperti kisah bahwasanya Nabi Lot alaihissalatu wassalam berzina dengan 2 putrinya, dan berita-berita jahat yang mereka sebarkan tentang para nabi. Ini ditolak dalam Islam. Kemudian ada berita Israiliyat yang tidak dikomentari dalam syariat, tidak ada keterangan tambahan dalam Islam. Untuk jenis yang ketiga ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan panduan, idza ja'akum khabaran min bani Israila fala tusaddiquhu wa la tukadzibuh. Kalau datang berita dari Bani Israel, jangan didustakan dan jangan langsung dibenarkan. Kenapa? Karena ada 2 kemungkinan. Bisa jadi benar, bisa jadi salah. Dan ini memberikan pelajaran bagi kita. Untuk semua kasus berita, berita itu hanya ada 3 kemungkinan ini. Pertama, berita yang sesuai realita, wajib kita terima. Yang kedua, berita yang tidak sesuai realita, tentu saja tidak boleh kita terima. Dan yang ketiga, berita yang enggak jelas, apakah sesuai realita atau tidak. Sikap yang diajarkan bagaimana? Jangan dibenarkan dan jangan didustakan, didiamkan, wallahu alam. Karena itu termasuk diantara yang tidak kita lakukan adalah jangan keburu disebarkan sebelum kita mengetahui realitanya. Ini yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan informasi bahwa tanggal 10 Muharram adalah hari yang istimewa bagi orang Yahudi, karena di hari ini Allah selamatkan Musa dari kejaran Fir'aun. Komentar Nabi Muhammad SAW apa? Nahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum. Kita itu lebih berhak dan lebih layak untuk menghormati Musa daripada kalian. Padahal kalau kita perhatikan secara nasab, orang Yahudi itu lebih dekat dengan Musa daripada Nabi Muhammad SAW dengan Musa. Karena Musa itu keturunan siapa? Keturunan Ishak. Sedangkan Nabi Muhammad SAW keturunan Ismail. Sementara Ishak dan Ismail itu beda ibu tapi satu bapak, sehingga jalur nasabnya beda. Secara nasab, orang-orang Yahudi lebih dekat dengan Musa dibandingkan Nabi Muhammad SAW. Namun ketika Nabi Muhammad SAW mendapatkan informasi dari mereka, kita lebih berhak untuk memuliakan Musa daripada kalian, menunjukkan bahasanya ukuran nasab itu bukan ukuran masalah siapa yang lebih berhak untuk masalah kebenaran. Karena itulah siapapun manusia, selama dia lebih dekat dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia lebih berhak dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada keturunannya. Maka orang Syiah yang mereka beralasan, kami lebih berhak dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kami Syiatu Ali. Kami kelompok pembela Ali, kelompok pembela Ahlul Bait. Bisa kita katakan dusta klaim kalian. Karena secara ajaran Ahlu Sunnah lebih dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan Syiah. Bahkan Syiah sama sekali tidak ada yang sesuai dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam selain hanya nama. Karena semuanya sudah diubah. Kalau dari sisi ajaran kaum muslimin Ahlu Sunnah itu lebih dekat dengan Nabi, ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang lebih berhak? Kaum muslimin Ahlu Sunnah dibandingkan orang Syiah. Demikian pula ketika ada kaum muslimin Ahlu Sunnah yang dia berusaha untuk menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, melestarikan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia lebih berhak dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada orang yang dia mengaku Habib. Bahkan mungkin dia bisa membuktikan saya punya nasab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia adalah penyebar aliran kesesatan atau pengikut aliran kesesatan. Enggak ada gunanya nasab kalau kemudian pemiliknya adalah orang yang menyimpang. Kalau masalah berhak dan tidak berhak, Abu Thalib lebih berhak daripada Abu Bakar As-Siddiq. Namun Abu Thalib mati kafir sekalipun dia sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Abu Bakar As-Siddiq
serta para sahabat yang lain yang jauh secara nasab dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sahabat yang datang dari luar seperti Salman Al-Farisi lebih berhak dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mereka lebih sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah hadirin dimuliakan Allah, kedekatan posisi manusia dengan para pemimpin kebenaran, dengan para nabi, para rasul, bukan diukur sejauh mana kedekatan secara nasab, namun diukur sejauh mana kedekatan mereka dalam masalah ajaran. Anda semakin sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Anda semakin dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang paling banyak ilmunya, maka dia paling banyak mendapatkan warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'syaral anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman wa innama warathul ilma. Para nabi itu tidak meninggalkan warisan berupa uang, dinar maupun dirham, namun mereka meninggalkan warisan berupa ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Siapa yang mengambilnya, maka dia mengambil jatah yang paling banyak. Berarti semakin banyak ilmu seseorang dan semakin banyak upaya dia untuk mengamalkan kebenaran ilmunya, semakin banyak warisan yang akan dia dapatkan. Dan yang namanya ahli waris itu adalah orang yang memiliki kedekatan dengan orang yang mewarisi. Kalau dia punya banyak warisan, berarti bagaimana? Dia semakin dekat dengan yang memberikan warisan. Karena itulah hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, prinsip yang perlu kita kedepankan. Kedekatan manusia dengan nabi bukan dalam masalah nasab, bukan dalam masalah keturunan, bukan dalam masalah posisi, bukan karena gara-gara dia orang Arab kemudian lebih dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan. Namun kedekatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali kepada sejauh mana komitmen manusia untuk mengikuti kebenaran. Semakin dekat dia dengan kebenaran, maka semakin berat dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih berat dengan Musa karena ajaran yang beliau bawa lebih dekat dengan ajaran Musa dibandingkan ajaran yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah. Bahkan mereka telah keluar dari ajarannya Musa. Kalau ajaran Nabi Muhammad SAW ini penerus ajarannya Musa, meskipun dari sisi rincian syariatnya berbeda. Ini pelajaran yang bisa kita ambil ketika Nabi SAW mengatakan ana ahakku wa aula bi Musa minkum. Kami lebih berhak terhadap Musa dibandingkan kalian. Kemudian diceritakan oleh Rubayyi bintu Muawwid bahwa puasa Asyura ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah adalah kewajiban puasa pertama bagi kaum muslimin. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pengumuman, arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadata Asyura ila qural ansar allati haulal Madinah. Di pagi hari ketika Asyura, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus beberapa orang untuk menuju kampung-kampung di sekitar Madinah. Lalu mengumumkan, man kana asbaha shaiman falyutim saumahu. Siapa yang dari pagi belum makan, yang sudah berpuasa, lanjutkan puasanya. Wa man kana asbaha muftiran falyutimma baqiyata saumihi. Dan siapa yang tadi pagi sudah sarapan, maka di sisa harinya jangan makan lagi, harus berpuasa. Fakunna ba'da dzalika nasumuhu, maka kami setelah ada pengumuman ini kami pun menjalankan puasa Asyura. Wa nusawwimu sibyanan as-sighar minhum, dan kami pun mengajak anak-anak kami yang masih kecil untuk berpuasa. Wa nadhabu bihi minal masjidi fa naj'alu lahumul lu'bah minal ihni, dan kami ajak mereka untuk ke masjid, lalu kami buatkan boneka dari kapas. Fa idza baka ahaduhum ala ta'ami a'tainahu iyyaha. Kalau ada anak-anak yang karena merasa lapar, kemudian mereka minta makan sampai nangis, kami berikan mainan berupa boneka yang terbuat dari kapas. Hatta yutimmu saumahum, sampai puasanya selesai, sampai maghrib.
Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Ini kewajiban pertama puasa yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Puasa di tanggal 10 Muharram, dan ketika itu yang dilakukan oleh para sahabat, mereka yang sudah berpuasa dilanjutkan, mereka yang paginya sudah berbuka atau paginya sudah sarapan, di sisa harinya mereka gunakan untuk berpuasa. Pertanyaannya, mereka yang sudah sarapan terhitung berpuasa atau tidak? Sah sebagai puasa atau tidak? Mereka yang sudah sarapan terhitung berpuasa atau tidak? Jawabannya tidak sah sebagai puasa karena sudah makan. Tapi kenapa di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk tidak boleh makan minum sampai maghrib padahal sudah sarapan? Jawabannya adalah ta'dziman lisuwam, dalam rangka menghormati, dalam rangka memuliakan mereka yang sedang berpuasa, menghormati hari itu dan menghormati mereka yang sedang berpuasa. Sehingga ini jadi pelajaran bagi kita. Kalau misalnya ada orang yang mengalami suasana seperti ini untuk Ramadan, Anda KKN di daerah pelosok, tidak tahu informasi hasil sidang isbat, sampai subuh ditunggu-tunggu nggak ada SMS, ternyata baterai mati. Kemudian begitu siang hari sudah terlanjur sarapan baru dapat kabar kalau hari ini adalah 1 Ramadan. Apa yang harus dilakukan? Qadha. Nanti hari ini diqadha. Sebagaimana yang terjadi pada para sahabat ketika mereka tidak berpuasa di hari itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya untuk tetap berpuasa, dan mereka yang baru dapat info tadi kalau sudah sarapan, di sisa harinya tidak boleh dipakai untuk makan. Harus dilanjutkan dengan berpuasa sampai maghrib. Meskipun di hari ini tidak terhitung, karena nanti harus diqadha. Kemudian pelajaran yang lain, bahwa ketika sahabat mendapatkan perintah puasa, maka mereka juga menyuruh anak-anaknya untuk berpuasa. Sehingga generasi para sahabat, para penerus para sahabat, para tabi'in, calon-calon tabi'in, mereka itu sudah terbiasa untuk berbuat baik, untuk beramal saleh sejak kecil. Bahkan sampai pun ketika mereka nangis minta makan karena merasa lapar, orang tuanya tidak langsung memberi makan, tapi dihibur terlebih dahulu sekuatnya sampai, kalau bisa sampai maghrib. Jika tidak memungkinkan, maka tidak masalah untuk kemudian dikasih makan. Kemudian ini tahapan yang kedua, ketika puasa Asyura menjadi kewajiban pertama bagi kaum muslimin. Kemudian tahapan yang ketiga, kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, ketika puasa Ramadan telah diwajibkan kepada kaum muslimin, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi, maka puasa Asyura tidak lagi menjadi kewajiban, tapi kewajiban puasa beralih menjadi Ramadan. Kalau dulu puasa wajib hanya 1 hari, tanggal 10 Asyura, begitu turun kewajiban Ramadan, puasa wajib menjadi 30 hari. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, "Shaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Asyura wa amara bi siyamihi. Falamma furida Ramadan taraka dzalika." Nabi sallallahu alaihi wasallam menjalankan puasa Asyura dan beliau perintahkan para sahabat untuk melaksanakan puasa di hari itu. Ketika Ramadan diwajibkan, maka beliau tinggalkan puasa Asyura. Ramadan diwajibkan oleh Allah di tahun berapa? Di tahun berapa? Di tahun 2 Hijriyah. Kalau Asyura diwajibkan oleh Allah di awal beliau hijrah, berarti puasa Asyura itu berapa kali? Sekali. Puasa Asyura sekali. Yaitu ketika di tahun pertama Hijriyah. Setelah itu tidak ada lagi kewajiban puasa Asyura. Maka ada syariat puasa yang di situ hanya berlaku sekali, setelah itu tidak berlaku lagi. Di antaranya adalah puasa Asyura.
Ketika turun puasa Ramadan, kewajiban puasa Ramadan, Rasulullah SAW mengumumkan kepada para sahabat, Inna Asyura yaumun min ayyamillah, faman sya'a shamahu wa man sya'a tarakahu. Sesungguhnya Asyura termasuk salah satu di antara hari istimewa bagi Allah. Siapa yang ingin berpuasa silahkan berpuasa, wa man sya'a tarakahu, dan siapa yang ingin tidak puasa boleh tidak berpuasa. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, faman ahabba minkum ayyasumahu falyasum. Siapa di antara kalian yang ingin berpuasa silakan puasa. Wa man kariha falyada'hu, dan siapa yang tidak mau puasa silakan tidak puasa. Hadisnya riwayat Bukhari. Kemudian tahapan berikutnya, di kondisi yang keempat, ini di tahun terakhir Nabi SAW menjalankan puasa Asyura. Ketika Nabi SAW di tahun terakhir beliau menjalankan puasa Asyura, yang itu statusnya puasa sunnah, ada beberapa sahabat yang melaporkan bahwa di hari Asyura adalah hari yang diagungkan oleh orang Yahudi. Dan Rasulullah SAW di awal ketika beliau di Madinah, beliau banyak meniru kebiasaan Yahudi. Kemudian setelah beliau kuat, beliau tinggalkan semua kebiasaan Yahudi, dan bahkan menjadi prinsip Islam adalah tampil beda dengan Yahudi. Sampai dulunya kiblat yang ke arah Baitul Maqdis sebagaimana kiblatnya Yahudi, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mohon kepada Allah agar kiblat itu diganti ke Mekah, kembali ke Ka'bah, dalam rangka mukhalafatul Yahud, tampil beda dengan orang-orang Yahudi. Sampai termasuk dalam puasa sunnah. Ketika beliau mengetahui puasa Asyura ini sama dengan tradisi orang Yahudi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian beliau berencana bahwa biar tidak sama dengan orang Yahudi, maka puasa yang kita kerjakan ditambahi. Puasa yang dikerjakan ditambahi. Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, hina sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Asyura wa amara bisyamihi. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa Asyura dan beliau suruh para sahabat untuk menjalankan puasa di hari Asyura, qalu, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, innahu yaumun tu'azzimuhul yahud wan nasara. Ini adalah hari yang diagungkan Yahudi dan Nasrani. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa idza kana al-aqmul muqbil, kalau begitu jika tahun depan insya Allah saya masih ada, sumna yaumal ta'si', kita akan berpuasa di hari tanggal 9 Muharram. Hadis riwayat Muslim. Kata Ibnu Abbas, falam ya'til amul muqbil hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika beliau belum menjumpai tahun depan, belum menjumpai Asyura tahun depan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal. Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal tahun berapa? 11 Hijriyah. Bulan apa? Bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriyah. Ini peristiwanya bulan apa? Muharram. Rabiul Awal itu bulan keberapa? Bulan ketiga. Bulan ketiga ya. Kita kalau suruh ngitung Desember bulan keberapa, Mas? Spontan. Mei bulan keberapa? Spontan jawab ya. Ramadan bulan keberapa? Ngitung dulu. Padahal ini kalender kita, Pak. Kalender kaum muslimin. Tapi karena kita kurang akrab, bahkan mungkin banyak di antara kita yang suruh ngurutkan nggak bisa. Mau dicoba? Yang nggak bisa angkat tangan. Ya. Begitu kalender Hijriyah ini ditetapkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan kita sadar tentang itu. Sayang banyak kaum muslimin yang dia belum akrab dengan itu. Anda bisa lihat, orang Yahudi itu pakai kalender Hijriyah atau tidak? Pakai kalender Hijriyah, pakai kalender Qamariyah, ataukah pakai kalender Masehi? Kalender apa yang mereka gunakan? Yahudi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai Qamariyah. Apa buktinya? Mereka niteni 10 Muharram, Pak.
Jadi mereka tidak pakai kalender apa misalnya sekian Desember atau sekian April, enggak. Tapi yang mereka gunakan acuan 10 Muharram. Ini hari istimewa, bisa diselamatkan oleh Allah. Karena itu kalau kemudian ada ahli kitab yang acuannya berubah 25 Desember, setiap 25 Desember atau setiap tanggal sekian apa begitu. Kalau kebangkitan itu tanggal berapa? Enggak hafal ya, enggak ada yang mantan. Ini peralihan. Aslinya standar yang mereka gunakan juga sama, Qamariyah. Karena Qamariyah kata Allah, kalender Qamariyah itu mawaqit linnas, acuan waktu bagi manusia. Dalam Al-Qur'an para sahabat bertanya, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu linnas. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hilal. Sampaikan kepada mereka hiya mawaqit linnas. Hilal itu acuan waktu bagi linnas, bagi seluruh manusia, bukan lil muslimin. Maka seharusnya normalnya memang kalender itu menggunakan acuan Qamariyah, bukan perhitungan matahari, tapi menggunakan bulan. Tapi kita saja kaum muslimin yang itu menjadi kalender resmi bagi negara Islam di masa Umar bin Khattab dan sebelum khalifah-khalifah sebelumnya, termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, kadang kita kurang akrab dengan kalender itu. Baik. Rabiul Awal bulan keberapa? Ketiga. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan laporan di bulan Muharram terakhir. Berarti bulan Muharram tahun berapa? 11 Hijriah. Artinya beliau berpuasa ketika itu 2 bulan sebelum beliau meninggal. Kalau di tahun depan beliau tidak ketemu Muharram, berarti Muharram ketika itu adalah Muharram di tahun 11 Hijriah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertekad, fa idza kana al-'amul muqbil insyaallah, kalau tahun depan saya masih hidup, insyaallah kita akan puasa di tanggal 9 Muharram. Baik. Kalimat seperti ini, ada sebuah rencana Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun tidak beliau laksanakan, diistilahkan oleh para ulama dengan sunnah hammiyah. Sunnah hammiyah. Sunnah yang menjadi angan-angan dan cita-cita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah puasa tanggal 9 Muharram. Termasuk juga keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengusir orang-orang Yahudi dari Jazirah Arab, yang sampai beliau meninggal itu belum terlaksana dan baru dilaksanakan secara total di zaman Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Termasuk juga rencana Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mau memberikan hadiah berupa mahkota emas kepada salah satu sahabat jika beliau berhasil menaklukkan Persia, dan itu baru terlaksana di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada banyak rencana beliau, keinginan beliau yang belum terwujud sampai beliau meninggal. Nah, sunnah-sunnah seperti ini digolongkan oleh para ulama sebagai sunnah hammiyah, rencana Nabi sallallahu alaihi wasallam namun belum terwujud selama beliau masih hidup. Dan karena itu ketika sahabat melaksanakannya, termasuk bid'ah atau sunnah? Termasuk sunnah. Bahkan ini merealisasikan keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadirin dimuliakan Allah, tentang makna kalau tahun depan saya masih hidup kita akan puasa tanggal 9. Di sana ada 2 pendapat ulama. Ada yang mengatakan kalau tahun depan saya masih hidup, maka Asyura saya tinggalkan dan saya berpuasa tanggal 9. Sehingga berdasarkan makna ini, ada sebagian ulama yang menganjurkan puasa yang dianjurkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bernilai kafarah dosa selama setahun itu jatuhnya di tanggal 9, bukan tanggal 10. Karena rencana Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kalau besok masih hidup saya akan puasa tanggal 9. Kemudian pendapat yang kedua, dan ini pendapat jumhur, bahkan pendapat jamahir ulama, hampir seluruh ulama, maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau besok masih hidup kita akan puasa tanggal 9, maksudnya adalah sebagai tambahan
puasa tanggal 10. Kalau besok tahun depan masih hidup, kita akan berpuasa tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram. Dan insya Allah inilah pendapat yang lebih kuat dibandingkan pendapat yang pertama. Karena itu yang lebih dianjurkan bagi kaum muslimin, mereka melakukan puasa di tanggal 9 dan 10. Ini lebih sempurna pelaksanaannya dibandingkan kalau puasa itu hanya dilakukan di tanggal 10 saja. Dilakukan di tanggal 10 saja. Boleh enggak puasa di tanggal 10 saja? Di sana ada dua pendapat ulama. Sebagian ulama melarang karena ini menyerupai Yahudi. Dan pendapat yang lebih kuat ini diperbolehkan sebagaimana keterangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa yang kuat boleh berpuasa tanggal 10 saja. Dalilnya adalah tradisi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelumnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak tiba di Madinah, beliau selalu merutinkan puasa tanggal 10 Muharram. Padahal ketika itu selalu sama dengan kebiasaan orang Yahudi. Dan bahkan ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah selalu berusaha untuk tampil beda dengan Yahudi. Meskipun demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak langsung mengubahnya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap menjalankannya. Setiap tanggal 10 beliau berpuasa dan tidak beliau tambahkan dengan tanggal 9. Ini menunjukkan bahasanya puasa tanggal 9 sebagai tambahan tanggal 10 sifatnya bukan lazim, bukan keharusan. Artinya boleh-boleh saja ketika seseorang hanya puasa tanggal 10 saja. Namun yang paling sempurna adalah puasa 2 hari, tanggal 9 dan 10. Tujuan besarnya apa? Mukhalafatul Yahud, dalam rangka tampil beda dengan Yahudi. Sampai dalam masalah pelaksanaan ibadah yang sudah lama dilaksanakan diubah biar tampil beda dengan Yahudi. Mungkin demikian yang bisa kita bahas. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan ceritakan bagaimana perjalanan Musa melawan Fir'aun hingga Allah Subhanahu wa taala selamatkan Musa dari kejaran Fir'aun. Yang ini menjadi salah satu sebab Rasulullah SAW merutinkan puasa di hari Asyura. Semoga bermanfaat. Terima kasih Bapak Ibu telah mendengarkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.